Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ushulus Sittah, atau 3 atau 6 afwan ya. Perasaan usul salah ya. Al-Ushulus Sittah yaitu adalah 6 prinsip ya yang berkaitan dengan akidah dan manhaj yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit menyampaikan baik tentang biografi atau sejarah yang berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Begitu juga di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan manhaj, apa yang dimaksud dengan akidah. Jadi manhaj itu metode. Ya, konteksnya di sini adalah metode dalam beragama. Itu namanya manhaj. Kalau akidah secara istilah, secara bahasa ikatan, secara istilah sesuatu hal yang wajib diyakini dengan hati, ya, diterima, ya, atau dengan perasaan ya lapang dada. Dan ini yang menjadikan keyakinan yang kuat dan dihilangkan keraguan yang ada di dalamnya, itu akidah. Makanya kemarin kita sampaikan, berarti ketika seseorang belajar akidah itu tujuannya apa? Untuk menguatkan keyakinan sehingga tidak ada keraguan terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akidah. Ya, maka akidah yang benar, akidah yang tidak ada keraguan di dalamnya, berarti akidah yang berada di atas manhaj salaf, di atas metode para salafus saleh atau orang-orang terdahulu. Kemarin juga kita singgung bahwasanya kitab Al-Ushulus Sittah ini, ya, 6 prinsip ini di antaranya adalah menjelaskan tentang hal yang pertama, yang prinsip yang harus kita ketahui, yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, manhaj dan akidah para salafus saleh. Ya, yang pertama adalah menjelaskan tentang ketauhidan dan lawannya, yaitu adalah kesyirikan. Ya, kemudian nanti juga menjelaskan ya tentang apa?
istiqomah, yaitu berada bersatu di atas agama, ya, ada larangan berpecah belah di atas agama, kemudian taat kepada ulil amri, ya, kemudian mempelajari ilmu dan mengenal ilmu dan ulama, ya, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah sesuatu hal yang mudah dipahami, ya. Kemudian diantaranya juga yang harus kita ketahui atau yang dijelaskan dalam kitab yang akan kita bahas ini, yaitu adalah menjelaskan kepada kita semuanya tentang perbedaan mana wali Allah ataupun wali syaitan. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke prinsip yang pertama. Kita baca dulu matanya, mungkin sebagian sudah ada. Di sini dikatakan bahwasanya al-aslul awwal al-ikhlasu din lillah, al-ikhlasu din lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayanu didduhu walladhi syirku billah, wa kaunu aksaril qur'ani li bayani hadal asli min wujuhi syatta bikalami yafhamuhu abladul ammah. Pertama, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan hal yang pertama kali prinsip manhaj akidah yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah al-ikhlas atau ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Prinsip yang pertama yang harus ada pada diri kita masing-masing bahwasanya ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, yaitu adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya mengikhlaskan atau meyakini bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu didduhul ladzi huwa syirku billah. Selain kita meyakini bahwasanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, dan kita juga wajib wa bayanu menjelaskan didduhu, menjelaskan tentang lawan daripada ikhlas, menjelaskan lawan daripada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa syirik. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah di sini menjelaskan atau tidak hanya sekedar menjelaskan tauhid, tapi kita juga wajib menjelaskan lawannya daripada tauhid adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh beliau, bahkan dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwasanya seseorang itu tidak dikatakan memiliki keimanan yang sempurna sampai dia betul-betul meyakini atau mengingkari perbuatan kesyirikan. Kapan seseorang dikatakan beriman kepada Allah? Kapan? Ketika dia menjauhi perbuatan syirik, ya, menjauhi orang yang melakukan syirik, dan mereka juga menjauhi ya daripada perbuatan kesyirikan itu sendiri. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Begitu juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sempurna keimanan seseorang atau tidak cukup seseorang mengatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia menjauhkan dirinya dari perbuatan kesyirikan. Perkataan ini jelas didasari dengan dalil. Dalam surat Al-Baqarah kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Ya, dalam surat Al-Baqarah dikatakan apa? Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dalam ayat tersebut dikatakan apa? Wa may yakfur bit-taghut. Siapa yang mengingkari perbuatan taghut. Taghut itu apa? Banyak macamnya, salah satunya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang dimaksud taghut di sini adalah syaitan. Kenapa Ibnu Katsir ya menafsirkan taghut ini adalah syaitan? Karena setan ini adalah pangkal dari keburukan dan kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ya, meskipun macamnya banyak, salah satunya adalah kesyirikan. Salah satunya adalah dukun, salah satunya adalah tukang sihir, itu semuanya taghut. Makanya dalam ayat tersebut dikatakan wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang mengingkari taghut, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala,
faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, maka orang tersebut telah memegang erat dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita selama ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku betul-betul di atas agama Islam, tapi kita tidak mengingkari perbuatan kesyirikan, bahkan kita tidak berlepas diri daripada orang yang melakukan kesyirikan, maka sejatinya dengan ayat tersebut, orang tersebut belum berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kokoh. Makanya wajar Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Muhammad Abdul Wahhab juga menjelaskan, tidak cukup seseorang dikatakan beriman, artinya tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menjauhi kesyirikan, sebelum dia berlepas dari orang yang melakukan kesyirikan. Bahkan dulu sering kita ulang-ulang, ya, di tempat ini, maksudnya di kajian kita, sering kita ulang-ulang tentang makna daripada Islam. Ya, sering diulang-ulang kan? Makna Islam itu apa? Kapan makna definisi Islam itu apa? Apa itu? Kan gimana? Wal inqiyadu lahu. Nah, definisi Islam yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan ulama-ulama yang lainnya. Definisi Islam itu adalah huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dalam ayat tersebut dikatakan kapan seseorang itu dikatakan Islam, kapan seseorang dikatakan muslim sejati. Dalam definisi tersebut dikatakan muslim sejati kapan? Yang pertama, wal istislamu lillahi bitauhid. Dia tunduk dan patuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Yang kedua apa syaratnya menjadi muslim sejati itu? Pertama, wal istislamu lillahi bitauhid, tunduk dan patuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian menjalankan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri muslim sejati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan dikatakan muslim sejati, muslim yang sesungguhnya, yaitu adalah ketika seseorang bara'atu minasyirki wa ahli, seseorang berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita belum mentauhidkan atau belum melakukan ketaatan kepada Allah, atau tidak berlepas diri dari kesyirikan dan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita belum menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, belum menjadi muslim yang sejati, belum menjadi muslim yang sempurna. Makanya ya di sini dikatakan yang harus kita tanamkan dulu, yaitu adalah bahwasanya ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena makna ikhlas itu apa? Jelas makna ikhlas itu adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya. Tauhid itu memiliki beberapa makna. Kalimat la ilaha illallah itu memiliki beberapa makna. Kalimat la ilaha illallah terkadang dikatakan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah kadang dikatakan kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah kadang dikatakan tali yang kokoh. Makanya tadi dikatakan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Bahkan kalimat tauhid ya memiliki makna bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat takwa. Kenapa dinamakan kalimat takwa? Apa arti takwa? Secara bahasa aja. Takwa itu kalau cek orang Sunda apa? Taki-taki. Gimana? Takwa itu salah satunya adalah menghindarkan diri dari siksa Allah, ya, dari yang diharamkan dan nerakanya. Dan tauhid inilah yang menjadikan seseorang, menyelamatkan seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini yang harus kita pahami. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika ditanya atau tentang menjelaskan tentang tauhid, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 27,
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Ya, kalau nggak salah surat Al-Maidah ayat 27. Di situ dikatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang bertakwa alias muttaqin. Muttaqin itu apa artinya? Kapan seseorang termasuk daripada orang-orang muttaqin? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan dikatakan muttaqin, bahkan Ibnu Katsir itu menukilkan, ya, menjelaskan makna muttaqin dalam surat Al-Maidah, itu menukilkan perkataannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Siapa muttaqin itu? Muttaqin itu adalah orang-orang yang mereka berlepas diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin ini adalah orang yang beribadah hanya kepada Allah saja dan mereka menempuh jalan surga. Artinya, kalau Ibnu Katsir, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menafsirkan bertakwa itu seperti apa? Yaitu adalah ketika seseorang meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa kita simpulkan, berarti kalau ada orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun pengakuan tentang ketakwaan yang dia miliki, selama dia tidak meninggalkan kesyirikan, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia rajin membaca Al-Qur'an, mau dia jelas melaksanakan salat 5 waktu, mau dia melakukan amalan saleh, wajib dan sunnahnya, selama tidak meninggalkan kesyirikan dan tidak berlepas dari perbuatan kesyirikan, maka dia tidak termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Katsir yang menukilkan perkataan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Kenapa ini yang harus kita pahami? Ya, jangan pernah kita beranggapan yang penting ibadah kepada Allah. Ya, selama ibadah kepada Allah ya nggak masalah melakukan kesyirikan. Ini terjadi zaman sekarang. Ya, ini yang harus prinsip yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing tentang apa? Tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tauhid itu sendiri ya secara arti mungkin jamaah sudah paham ya. Tauhid itu artinya apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid apa? Awas di rumah punya jaket tulisan tauhid, topi tauhid, di mobil tauhid. Pas ditanya tuh apa nama tauhid kayak gitu. Arti tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau syirik menyamakan. Gimana? Kalau tauhid itu mengesahkan Allah, berarti syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau mempersembahkan sesuatu hal yang khusus untuk Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik namanya. Ya, mempersembahkan sesuatu yang khusus untuk Allah dia sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik namanya. Contohnya apa? Ibadah itu khusus untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu khusus siapa? Khusus Allah Subhanahu wa taala. Sujud ruku untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu disembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya syirik. Bahkan yang bagus atau diantara yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, hakikat daripada syirik itu 3. Ya, kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan hakikat daripada kesyirikan itu 3. Yang pertama apa? Ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah makhluk ya seperti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mempersembahkan kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini siapa yang mengatakan? Syekh Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, syirik itu pada dasar atau hakikatnya tiga. Yaitu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti menyembah Allah. Salah satunya apa? Ketika seseorang sholat, ya, berdoa, tawaf, sujud, itu ditunjukkan kepada selain Allah sebagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik namanya. Atau berpuasa. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ditujukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau hakikat yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Hakikat daripada kesyirikan yaitu apa? Yaitu adalah mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Seseorang mungkin sujud, ruku kepada seorang kiai, kepada seorang guru, kepada seorang ustadz yang itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Meyakini bahwasanya seorang guru itu bisa menentukan nasib seseorang, menentukan rezeki seseorang. Berarti apa? Itu mengagungkan makhluk sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Atau yang ketiga, ya, yaitu apa? Mengkhususkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang itu hanya kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Dia meyakini selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib. Ya, dia meyakini kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara hakikat seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang pertama, bisa melakukan kesyirikan ketika beribadah kepada selain Allah seperti beribadah kepada Allah. Yang kedua, mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya, menyandarkan kekhususan yang khusus Allah itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik namanya. Ya, apakah ini terjadi zaman sekarang? Jelas terjadi zaman sekarang. Makanya di sini dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menjelaskan bahwasanya ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, menjelaskan tentang kesyirikan. Kemudian di sini katakan apa? Wa qulu aksarul Qur'an li bayanin hadzal asal min wujuhi syatta bi kalami yafamuhu abladul amah. Padahal penjelasan tentang ibadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan, ini semuanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dengan kalimat yang gamblang yang itu bisa dipahami sekalipun orang yang mendengarnya adalah orang yang dungu. Saking apa? Saking jelasnya. Ya, Allah menjelaskan secara gamblang dalam surat Al-Bayyinah misalkan. Ya, di situ dijelaskan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah untuk mengikhlaskan Allah sangat gamblang. Atau dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, sujud kepada Allah. Intinya ibadah kalian hanya kepada Allah saja. Dan kalian tidak melakukan kesyirikan. Ini gamblang. Jelas dalam Al-Qur'an. Bahkan apa? Syekh Muhammad mengatakan dengan kalimat yang bisa difahami sekalipun itu dulu belum belajar akidah dengan baik akan faham bahwasanya Allah memerintahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Bahwasanya Allah melarang melakukan kesyirikan. Kalau ini bisa difahami dengan orang yang sekalipun dungu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagaimana dengan seseorang yang selama ini cerdas? Bagaimana yang selama ini mengakui bahwasanya dia beriman kepada Allah? Tapi mereka tidak memahami bahwasanya kita hanya beribadah hanya kepada Allah saja, bahkan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Lebih apa? Lebih tidak paham. Jangan nanti dikira siapa yang suka bilang dulu. Jangan ya. Ya, intinya berarti dia lebih bodoh daripada orang yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena sudah jelas. Ya, bahkan mungkin kita juga sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ini umum lah.
Ya ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang sering kita dengar, yang sering diulang-ulang. Salah satunya dalam surat apa? Surat Al-Kahfi. Ayat 110, ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Itu sering kita baca tiap malam Jumat, tiap hari Jumat, sebelum Jumatan sering kita baca. Gamblang. Ya, barang siapa yang mengharapkan pertemuan, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Falyamal amalan sholihan. Maka dia melakukan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada siapapun. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tidak ridho. Ya. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukan kesyirikan. Makanya dalam kitab Ushul Salasah itu Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan apa? Annallaha la yardu an yushraka ma'ahu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan apa? Bahwasanya Allah itu tidak ridho terhadap perbuatan kesyirikan dalam ibadah. Meskipun ibadah itu ditujukan kepada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu ibadah ditujukan kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ridho. Bagaimana kalau seandainya kita ibadah ditujukan kepada selain malaikat dan selain kepada nabi? Kalau kita beribadah sama malaikat aja nggak boleh, sama nabi aja nggak boleh, lah kita ibadah ditujukan kepada seseorang yang bukan nabi dan bukan malaikat. Jelas Allah lebih nggak ridho lagi. Siapa mereka di antara kita yang sempurna? Siapa? Ya, siapa yang lebih sempurna daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga ada orang yang mengklaim kalau ibadah kepada dirinya bisa mendatangkan keberkahan, sehingga mengklaim beribadah kepada dirinya rezekinya jadi lancar. Emang siapa dia? Dia bukan Nabi, sama seperti kita orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang Allah senantiasa menjaganya, bahkan sebelum mendapatkan wahyu Nabi Muhammad SAW dilindungi dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan Nabi SAW sebelum mendapatkan wahyu, Nabi dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela. Itu pun gak boleh disembah, apalagi kita menyembah manusia selainnya. Mana logikanya? Apalagi kita berlebih-lebihan menganggap keberkahan dan yang lainnya. Inilah akidah yang harus kita fahamkan. Kalau Nabi aja dilindungi, nggak melakukan kemaksiatan, dijaga dari perbuatan keburukan, itu nggak boleh disembah. Makanya Nabi itu dalam sebuah hadis Nabi SAW yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kalau nggak salah diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, itu Nabi itu pernah mengatakan bahwasanya ini sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Coba bayangkan, Nabi mengatakan apa? Bahwasannya aku tidak pernah terbetik sedikit pun untuk melakukan sesuatu hal yang disukai oleh pemuda orang-orang jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah kan kita tahu maksiat, syahwat, ya dan sejenis, tapi nggak terbetik sedikit pun. Kecuali apa kata Nabi SAW? Kecuali dua hal yang aku ingin lakukan itu pun sama dijaga, dilindungi oleh Allah SWT dan aku tidak melakukannya. Apa salah satunya? Nabi itu pernah kan Nabi menggembala kambing ya. Pernah ada satu momen memerintahkan kepada temannya untuk bisa menggantikannya ketika menggembala kambing beberapa hari aja. Kenapa Nabi mewakilkan menggembala kambing kepada temannya? Kenapa? Nabi ketika itu mengatakan bahwasanya aku ingin mencoba begadang. Sama siapa? Dengan pemuda-pemuda orang-orang jahiliyah. Ketika kambing ini sudah diserahkan, Nabi pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, itu terdengar musik rebana dan yang lainnya. Ditanya, ini ada apa? Oh, ini ada orang yang nikahan. Lihat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi ingin begadang, enggak maksiat, ingin begadang bersama pemuda jahiliyah.
Kemudian apa? Ketika berisik musik dan yang lainnya, Nabi SAW ditutup kupingnya, bahkan Nabi tertidur tidak bangun kecuali matahari sudah terik. Besoknya coba lagi, ingin begadang lagi dengan orang jahiliyah, sama persis dengan malam yang pertama. Berisik musik di mana-mana. Kemudian Allah menjaganya, menidurkan Nabi SAW sampai dia tidak bangun kecuali matahari sudah terik. Kemudian apa? Besok paginya ditanya sama temennya yang tadi disuruh menggembala kambing tersebut. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku tidak melakukan apa-apa. Bahkan aku tidak. Maka apa? Dari situ Nabi SAW mengatakan, aku tidak memasuki masjid untuk melakukan apa yang disukai oleh orang-orang jahiliyah. Saking dijaga dan sempurnanya Nabi SAW, tapi itu pun gak boleh disembah. Bagaimana ada orang sholat masih telat, bahkan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bahkan ya melakukan kemaksiatan yang lainnya, tiba-tiba disembah. Coba logika kita ini di mana? Ya, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Ini kalau nggak salah nanti cek ya. Saya pernah dijelaskan sama Syekh kami dulu, namanya Syekh Abu Hamzah. Beliau berasal dari Mesir. Ya, aslinya orang Mesir tapi ngajar dan lama di Yaman. Mungkin kita pernah mendengar di Mesir itu ada yang kuburan yang disembah namanya Syekh Badawi. Kalau nggak salah itu ya. Itu ternyata apa? Syekh Badawi ini yang disembah ini itu asal usulnya nggak jelas menurut Syekh Hamzah ini. Bahkan apa? Kuburan tersebut ketika disembah itu tidak sengaja. Ketika kuburan itu dirapihkan, kemudian orang-orang yang lewat ke kuburan tersebut, dia memberikan sesuatu yang mereka miliki, baik hartanya, hadiah dan apa. Kemudian apa? Dari hal seperti itu maka kuburan tersebut dimanfaatkan. Bagaimana bisa mendatangkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ya antum coba bayangkan berita, saya jelaskan ini juga di Birrul Walidain kemarin. Di Cianjur beberapa hari lalu, beberapa bulan lalu, itu dihancurkan kalau nggak salah sama kades dan camatnya. Coba bayangkan. Ada beberapa kuburan palsu. Kenapa orang membuat kuburan palsu? Kenapa kira-kira tujuan? Bukan hanya sekedar untuk disembah, tapi tujuannya bisnis. Yang tujuannya adalah dunia. Makanya ketika ada orang yang menjelaskan tentang dakwah tauhid, tentang kesyirikan, akhirnya apa? Proyeknya terhalang. Karena dakwah tauhid kita tidak boleh seperti itu. Ya, makanya wajar di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala. Orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid pasti itu akan mendapatkan celaan. Orang yang mendakwahkan tauhid dijauhkan kesyirikan akan mendapatkan celaan. Celaannya apa? Ini Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan. Celaannya pasti gini. Kalau kita menjelaskan nggak boleh beribadah kepada orang soleh, nggak boleh istighosah kepada orang soleh, nggak boleh meminta kepada orang yang meninggal, pasti mereka akan mengatakan bahwasanya kalian adalah orang yang tidak memuliakan wali dan tidak memuliakan orang soleh. Pasti kalimatnya seperti itu. Ternyata apa? Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jauh-jauh sebelumnya sudah mengatakan seperti itu. Dan ini juga terjadi. Ketika kita mengatakan demikian, ya sudah. Wah, berarti ente mah tidak memuliakan wali, tidak memuliakan orang soleh, atau bahkan apa? Wahabi kalian, kan begitu ya? Nah itu terjadi. Celaan kapan? Celaan kalau kita senantiasa dakwah tauhid itu akan pasti terjadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita semuanya tentang sebuah hadis yang harus kita ketahui. Ya tentang apa? Tentang celaan tersebut itu pasti ada. Sampai kapan? Sampai hari kiamat selama kita mendakwahkan tentang tauhid. Tapi